Rahasia hati yang tenang. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini kita akan ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang berbunyi demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara terkasih, hidup seringkali dipenuhi dengan tantangan. Hidup seringkali penuh dengan kelemahan kita. Dan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi justru ayat ini terasa menantang kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal-hal yang baik. Bukan hanya saat kita bahagia. Bukan hanya saat doa kita mungkin terkabul. Tetapi dalam segala hal, ini termasuk dalam tantangan hidup, dalam kekecewaan, bahkan dalam kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Lalu mengapa Tuhan meminta kita melakukan ini? Rahasia di baliknya adalah ketenangan hati. Ketika kita memilih untuk bersyukur, bahkan di tengah-tengah badai sekalipun, kita sedang menggeser fokus kita. Yang awalnya terpaku pada apa yang kurang, apa yang salah, atau apa yang menyakitkan. Justru kita diminta mulai belajar, melibatkan campur tangan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Coba bayangkan, saat kita bersyukur, kita mengakui bahwa Tuhan tetap berdaulat atas hidup manusia. Kita percaya bahwa Dia punya rencana, bahkan jika kita belum memahaminya. Bersyukur bukanlah tentang pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang mengakui realitas kesulitan. Pada saat yang sama kita memilih untuk percaya kepada kebaikan Tuhan yang melampaui keadaan kita. Saudara, Yesus sendiri memberi teladan pada kita. Di saat Ia hendak menghadapi salib, Ia tetap mengucap syukur kepada Bapanya. Bukan karena salib itu mudah, tetapi karena Ia percaya kepada rancangan Allah Bapa yang sempurna baginya. Ia bersyukur dalam segala hal. Dari yang sederhana misalnya ketika memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes 6. Ia tidak mengeluh tentang keterbatasan, tetapi mempercayakan penyediaannya kepada Bapa. Ketika Yesus bergumul misalnya, Dia bergumul hebat di Taman Getsemani. Ia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ini adalah ucapan syukur tertinggi. Percaya bahwa rencana Bapa adalah rencana yang terbaik, sekalipun menyakitkan. Dan seterusnya, contoh lainnya banyak sekali tentang Dia. Intinya, Yesus menunjukkan bahwa ucapan syukur bukan bergantung pada kondisi, tetapi pada hubungannya dan kepercayaannya kepada Bapanya. Saudara terkasih, coba ingat satu hal kecil dalam hidupmu hari ini yang bisa kita syukuri. Mulailah dengan hal yang sederhana, misalnya membuat daftar tentang bersyukur kita bisa bernafas hari ini. Bersyukur masih ada keluarga yang mendukung. Bersyukur kesempatan untuk bangun pagi ini. Atau bahkan Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan tidak meninggalkan kita. Hari ini mungkin kita sedang dalam situasi yang tidak ideal. Tapi renungkan ini, apakah kita masih bisa menemukan sesuatu yang kita bisa syukuri? Dan apakah kita masih berkata, tidak ada yang baik dalam hidup ini? Atau kita masih berkata bahwa, oh Tuhan, tidak ada yang aman. Tidak ada yang baik-baik saja. Lalu bagaimana hidup kita? Tenang jika kita tidak pernah bersyukur. Amin.